Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Fiani dengan NIM 069 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum Prarkom. Yang pertama ada menjelaskan apa itu prosesor, apa itu VGA, dan apa itu storage. Dan yang kedua menjelaskan perbandingan antara prosesor, VGA, dan storage. Sebelum menjelaskan materinya, saya akan membacakan daftar isi yang berada di PowerPoint ini. Yang satu itu menjelaskan soal tentang prosesor, VGA, dan storage. Dan yang kedua, membandingkan soal tentang prosesor, VGA, dan storage. Prosesor yaitu bagian dari sebuah komputer yang berfungsi untuk mengolah data. Prosesor atau disering disebut juga dengan CPU (Central Processing Unit) merupakan otak dari sebuah komputer yang bertugas menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh sistem operasi atau aplikasi yang sedang digunakan. Fungsinya dari prosesor adalah mengolah data yang diberikan ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Proses- Prosesor juga bertugas mengontrol seluruh perangkat keras hardware yang ada di dalam komputer sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh sistem operasi. Jenis-jenis prosesor. Eh, yang pertama ada Intel Core i3, merupakan salah satu jenis prosesor yang cukup populer dan tergolong dalam kelas menengah. Prosesor ini cukup bagus untuk keperluan sehari-hari, seperti menjalankan kantor, browsing, dan menonton video. Yang kedua, ada Core i5. Prosesor ini merupakan pilihan yang lebih baik dari Core i3. Kenapa? Karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan lebih cocok untuk aplikasi yang lebih berat seperti editing video dan game. Intel Core i selanjutnya ada Intel Core i7. Prosesor ini merupakan pilihan yang terbaik bagi pengguna dibandingkan dari Intel Core i5 dan Core i3 yang dibutuhkan pengguna kinerja yang lebih baik. Prosesor ini cocok untuk aplikasi membutuhkan kinerja tinggi seperti rendering video atau game dan grafik yang tinggi. Dan selain jenis Intel, prosesor ada jenis AMD. Prosesor ini merupakan salah satu pesaing terberat dari Intel. Prosesor AMD ini memiliki kecepatan yang cukup tinggi dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja yang tinggi. Selanjutnya ada VGA, yaitu Video Graphic Array. VGA adalah salah satu jenis port yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke perangkat komputer atau prosesor. Port VGA biasanya terdapat pada bagian belakang komputer yang terlihat seperti port HDMI, hanya saja lebih kecil. Fungsinya dari VGA adalah sebagai saluran mengirimkan sinyal video dari komputer ke monitor atau proyektor. Dengan menggunakan VGA, kita dapat menampilkan tampilan layar komputer ke monitor yang sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Jenis-jenis VGA. VGA analog merupakan VGA yang paling dasar dan paling sering digunakan. VGA analog memiliki kualitas gambar yang kurang baik dibandingkan VGA jenis lainnya. Yang kedua ada VGA digital, merupakan jenis VGA yang lebih canggih daripada VGA analog. VGA digital memiliki kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dari VGA analog. Lebih tajam. VGA visual interface merupakan jenis VGA yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke monitor atau proyektor dengan kualitas gambar yang lebih baik daripada VGA analog dan digital. VGA HDMI, High Definition Multimedia Interface,
merupakan jenis VGA yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke monitor atau proyektor dengan kualitas gambar yang lebih baik dari VGA DVI. Selanjutnya ada storage. Storage adalah salah satu bagian dari sebuah komputer yang berfungsi untuk menyimpan data. Data yang disimpan dapat berupa file, gambar, video, dan atau aplikasi. Fungsinya dari storage adalah menyimpan data yang diperlukan oleh komputer, sehingga data tersebut dapat diakses, digunakan kembali pada saat dibutuhkan. Ciri-ciri storage. Yang pertama ada hard disk drive yang disebut juga HDD, merupakan jenis storage yang paling umum digunakan. HDD ini terdiri dari sebuah disk yang berputar dengan kecepatan tinggi dan digunakan untuk menyimpan data. Dan yang kedua ada solid state drive yang disebut juga SSD, merupakan jenis storage yang lebih cepat dari HDD, tetapi harganya lebih mahal. SSD tidak menggunakan disk yang berputar seperti HDD, tetapi menggunakan chip memori seperti yang ada di flash disk. Dan yang ketiga ada external hard drive, merupakan jenis storage yang terdiri dari HDD dan atau SSD yang dapat dipasangkan komputer melalui port USB. External hard drive berguna untuk menyimpan data secara eksternal sehingga dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Nah, ini salah satu gambar prosesor yang bermerek Intel. Dan ini ada gambar salah satu contoh gambar juga. Dan yang ini ada storage penyimpanan data, yaitu disk yang disebut juga HDD. Dan di sini saya akan membandingkan kelebihan Intel dan kelebihan AMD perbandingan prosesor. Kelebihan Intel tidak mudah panas dan tidak mudah mengeluarkan suara yang terlalu bising dan multimedia yang lebih baik. Sedangkan kelebihan AMD harga lebih murah, baik dalam segi grafis, cepat dalam mendeteksi virus dan malware. Kekurangan Intel dan kekurangan AMD yaitu kekurangan Intel harga mahal, biaya perbaikan mahal, kurang baik dari segi grafis. Kekurangan AMD yaitu lebih cepat panas, kurang baik dalam segi multimedia, yaitu grafis. Selanjutnya ada perbandingan VGA, yaitu saya mengambil NVIDIA dan AMD Radeon. NVIDIA lebih cocok untuk gaming, harga lebih mahal, tidak mendukung teknologi QVD, konsumsi listrik yang terbilang boros. Dan yang AMD Radeon lebih cocok untuk gaming, harga lebih mahal, tidak mendukung teknologi di konsumsi listrik yang terbilang boros. Selanjutnya ada perbandingan storage. Kelebihan SSD yang dan kelebihan HDD, yaitu kelebihan SSD proses proses pembacaan data yang cepat, tidak menimbulkan suara berisik, cocok untuk OS tempat data. Dan kelebihan hard disk memiliki biaya lebih murah, memiliki berbagai kapasitas penyimpanan, memiliki masa pakai yang lebih lama, ketersediaan relatif melimpah. Dan kekurangan SSD dan kekurangan HDD yaitu kekurangan SSD harga yang lebih mahal masih sulit ditemui. Kekurangan HDD proses data lemah jika terkena magnet maka data akan mudah rusak jika terkena benturan. Dan dari ya apa mohon maaf apabila materi ada kurang dan apabila ada kesalahan sekian dari saya. Terima kasih.